Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Afria Putri dengan NIM 240755008. Saya akan membahas materi tentang pengantar program komputer dan algoritma program. Dasar Konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Kelompok bahasa pemrograman. Yang pertama itu Object Oriented Language, yang terdiri dari Visual Depth, Visual Pro, DLP, Visual C. Yang kedua, High Level Hardware, seperti Pascal dan Basic. Yang ketiga yaitu Mid Level Hardware, seperti bahasa C. Yang keempat itu Low Level Language, seperti bahasa Assembly. Generasi bahasa pemrograman. Generasi ke-1 yaitu Machine Language. Generasi kedua yaitu Assembly Language seperti Assembly. Yang ketiga, generasi ketiga High Level Programming Language. Contohnya C dan Pascal. Generasi keempat 4GA From Generation Language. Contohnya SQL. Generasi kelima, Programming Language, Basic Object Oriented, dan Web Development. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu usaha programmer menulis kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber menjadi bahasa mesin ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Proses pembuatan program. Yang pertama yaitu kompilasi, yang kedua yaitu interpretasi atau interpretation. Yang ketiga kompilasi sekaligus interpretasi. Logika manusia berpikir seperti program. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Beberapa manfaat mempelajari logika. Yang pertama yaitu menjadi supaya kita selalu berpikir menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, mengubah gaya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat yaitu meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Penalaran utama penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pertanyaan benar yang umum ke khusus. Yang kedua induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Selanjutnya itu algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibn Musaid Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoris. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemrograman dan pengurangan. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar atau algebra. Contoh penerapan algoritma program. Yang pertama, algoritma perutian atau routing, pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Berensham, untuk menggambar baris lurus atau bidang grafis komputer. Yang ketiga, algoritma Kuhn-Morris untuk mencari suatu pola dalam teks atau bidang informasi
Letivel. Selanjutnya itu mode penyusunan algoritma. Dengan bahasa semu, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Yang ketiga menggunakan kalimat deskriptif, yaitu notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif. Biasanya juga disebut dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang juga dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Selanjutnya itu cara menulis algoritma. Yang pertama menggunakan pseudokode, yaitu deskriptif dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan agar bisa dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuannya yaitu agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Selanjutnya menggunakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Baik, hanya itu hasil presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.